Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rahmadani dengan NIM 22017134, mata kuliah pengantar kewirausahaan, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen usaha, pentingnya manajemen usaha, membangun organisasi usaha dan aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Yang pertama adalah manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan perencanaan dalam bisnis yang dilakukan untuk mencapai target bisnis. Yang kedua, pentingnya manajemen usaha yaitu untuk mengatur semua kegiatan dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan kebutuhan organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian organisasi agar dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang ketiga, membangun organisasi usaha. Sebuah organisasi harus dibangun dengan sistem manajemen yang baik sejak awalnya, yang direncanakan tidak saja untuk menjawab tantangan organisasi saat ini, tapi juga sudah mempertimbangkan tantangan organisasi di tahun-tahun mendatang. Penting sekali hal ini dipahamkan sejak awal oleh UMKM sebelum mereka berkembang skala usahanya. Yang keempat, aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan atau dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, yaitu nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut: berdasarkan nama pribadi pengusaha, berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya, dan berdasarkan tujuan didirikannya. Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas tersebut dijabarkan sebagai berikut: pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, pembauran bentuk nama perusahaan dengan nama pribadi, larangan memakai nama perusahaan lain, larangan memakai merek orang lain, dan larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Selanjutnya ada merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia. Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat permohonan. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali di dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat izin perusahaan dagang, yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin atau SPI, yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan, pengusaha, dan kegiatan usaha, dan juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Manfaat legalitas perusahaan, yaitu sebagai sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penerbitan dari pihak yang berwajib, sehingga memberikan rasa aman, nyaman akan keberlangsungan usahanya. Yang kedua ada sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas
tersebut, secara tidak langsung perusahaan telah melakukan serangkaian promosi. Sebagai yang ketiga ada sebagai untuk mempermudah pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Jadi kesimpulannya yaitu, suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.